Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021, saya Ahmad Idris Setiawan, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan matematika, akan melaksanakan PPL di set 3 dengan materi pembelajaran aturan kosinus pada siswa kelas 10 matematika wajib program MIPA semester genap. Untuk pembukaan, monggo Bu Emi kula aturi agem pembukaan rumiyin. Ya, terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Esti Purwaningsih, Gumong dari SMP Negeri 10 Semarang, dan kepada yang saya banggakan Pak Idris, mahasiswa PPG Daljab tahap 1 yang akan melaksanakan kegiatan PPL pada sesi yang ketiga, dan kepada semua anak-anakku yang mengikuti pembelajaran Pak Idris yang saya banggakan juga, silakan nanti Pak Idris melaksanakan pembelajaran sesuai yang sudah direncanakan, dan anak-anakku bisa mengikuti dengan baik apa yang diberikan oleh Pak Idris. Demikian. Selanjutnya, monggo Bu Esti ada tambahan? Cukup, bisa langsung dimulai saja Pak Idris, karena anak-anak juga sudah menunggu, sudah jam 9. Oh nggih. Terima kasih Bu Emi dan Bu Esti. Semoga pada pembelajaran praktek hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kalian sudah tepat waktu untuk bergabung di Google Meet pada pembelajaran hari ini, Rabu tanggal 30 Juni tahun 2021. Sebelumnya saya sudah mengirimkan chat di WA Group untuk mengisi presensi ya di Google Classroom. Akan saya tampilkan terlebih dahulu. Saya share screen dulu. Ini bagian presensinya ini. Nah, ini karena ini ada 18 anak yang hadir. Ini tadi ada yang kedoblan, jadi semuanya sudah lengkap untuk mengisi presensinya. Terima kasih kepada kalian yang sudah tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran mengisi presensi pada hari ini. Nah, selanjutnya, ini meskipun kamera kalian itu dinonaktifkan untuk menghemat kuota juga ya, saya meminta tolong kepada Galoh sebagai ketua kelas untuk memimpin doa pembukaan terlebih dahulu ya. Tolong Galoh. Baik Pak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Sudah Pak. Terima kasih Galoh sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, saya akan cek dulu untuk keaktifan aplikasinya ini. Apakah ada mikrofon ataupun sinyal yang kurang lancar. Untuk Ersendo, sinyalnya bagaimana Ersendo? Lancar Ersendo? Lancar Pak. Oke, siap Ersendo. Untuk nanti saat presentasi kamera bisa dinyalakan ya. Yang lainnya juga lancar ini kelihatannya, tidak ada yang keluar masuk. Nah, akan saya tayangkan PPT untuk pembelajaran hari ini terlebih dahulu.
Apakah sudah tampak untuk layar Sudah. PPT-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan aturan kosinus. Nih, ini saya menggunakan tema kapal karena nanti lihat saja. Nih hasilnya. Nah, motivasi hari ini. Pelaut ulung itu dilahirkan oleh ombak dan badai pada ganasnya lautan. Kemudian menurut Leonardo da Vinci, mereka yang menyukai praktik tanpa teori bagikan pelaut yang menjalankan kapal tanpa kompas dan kemudi. Dia tidak pernah tahu di mana akan terdampar. Nah, selain praktek itu teori juga sangat penting nih. Karena kalau hanya praktek saja tanpa memahami teorinya ya akan hancur itu nanti hasil prakteknya. Begitu ya. Nah, berikutnya mohon simak video motivasi pembelajaran berikut ini. Di pesisir sungai terpanjang di Sumatera, kerajaan maritim terbesar pada masanya berada. Konon katanya, pada masa kejayaan mereka, armada lautnya memegang kunci gerbang perdagangan di Laut Malaka, menguasai sebagian wilayah Asia Tenggara. Kerajaan inilah juga menjadi pusat bagi para penuntut ilmu agama Buddha. Inilah dia, Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana kisah mereka? Kekuatan apa yang mereka punya? Pada mulanya, hiduplah seorang raja yang berkuasa. Bersama 20.000 tentara, ia melakukan perjalanan suci, menyusuri sungai, dan membangun Sriwijaya bersama-sama. Ia membangun kerajaan dari selatan Sumatera, Jambi, dan mengembangkan sayap hingga ke semenanjung Malaysia. Di suatu masa, kekuatan mereka semakin jaya. Kapal-kapal teknologi paling canggih pada masanya berhasil mereka ciptakan. Inilah cara mereka menguasai perdagangan rempah-rempah dunia sampai setengah abad lamanya. Namun, bumi berputar. Kejayaan mereka pun akhirnya memudar. Apa sebabnya? Seperti setir nahkoda yang terus berputar, kejayaan Sriwijaya ini perlahan memudar. Serangan kerajaan dari negeri seberang menjadi alasannya. Mereka bertahan, namun serangan selama 20 tahun lamanya memukul mundur pasukan mereka. Setelah kejadian itu, tanah Sumatera perlahan digantikan oleh kerajaan-kerajaan Jawa. Masuknya pengaruh Islam yang dibawa para pedagang dari India juga melunturkan pengaruh Buddha di sana. Sriwijaya pun hilang dari peta. Bukan karena perpecahan dari dalam yang memporak-porandakan mereka. Bukan pula perang saudara, melainkan serangan dari negeri yang jauh di sana. Sriwijaya mungkin kalah, tapi teknologi dan kekuatan maritim yang kerajaan tampuk ini telah bangun menyadarkan kita, nenek moyang kita memang ke laut, dan di sana kita seharusnya dijaya. Jejak Sriwijaya barangkali sudah susah kita temukan, namun samudera itu masih ada dan kita masih menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Luas perairan dan keindahan bahari dan kekayaan laut bisa mendorong Indonesia menjadi negara yang kuat. Bahkan, prestasi itu pun mulai tercapai. Indonesia harus bekerja lebih dan lebih keras lagi untuk meraih kemenangan. Artinya, meski sudah menjadi sejarah, Sriwijaya berhasil menjadi simbol kebesaran awal kita berdaulat merdeka di tanah laut dan sudah ada segala generasi selalu kita
Nah, itu merupakan video motivasi pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, bagaimana videonya? Bagus ya? Kira-kira sikap nasionalisme apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video tersebut? Saya Pak izin mengaitkan tayangan video dengan sikap nasionalisme. Tayangan Silakan, video Radiswari. sejarah Kerajaan Sriwijaya dapat meningkatkan kebanggaan kita terhadap tanah air. Ternyata pada zaman dahulu Sriwijaya telah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan yang menjadi tujuan dari negara lain. Ada sebuah kutipan berbunyi, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari sejarah Sriwijaya, kita dapat belajar untuk menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Sudah. Bagus sekali Raniswari. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa menjadi lebih baik dari masa sebelumnya dan juga mempelajari sejarah tersebut untuk kehidupan yang lebih baik dalam tatanan negara yang terutama Indonesia ini agar menjadi negara yang disegani oleh negara yang lain lagi itu. Terima kasih Raniswari. Bagaimana? Kira-kira ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Ya. Bagaimana tidak? Iya Pak, apa hubungannya sejarah Kerajaan Sriwijaya dengan pembelajaran matematika khususnya aturan kosinus Pak? Oke, Ica. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, Ersendo, kira-kira bisa menjelaskan keterkaitan antara tayangan video sejarah Kerajaan Sriwijaya yang sudah kita simak bersama dengan materi aturan kosinus yang akan kita pelajari hari ini? Baik Pak Idris, akan saya coba kaitkan. Menurut saya, pada masa Kerajaan Sriwijaya, teknologi sudah berkembang dengan baik, khususnya pada bidang perkapalan. Untuk teknologi perkapalan pada masa tersebut, mengandalkan rasi bintang dalam penentuan arah mata angin untuk menuju tempat tujuan. Ketika pelayaran kapal, otomatis dalam mengubah haluan menggunakan ukuran besar sudut yang terukur dan jalur pelayaran yang sudah ditempuh. Mungkin pada masa tersebut belum terpikirkan untuk menghitung besaran sudut atau jarak yang sudah ditempuh oleh kapal yang berlayar. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya matematika, maka kita dapat menghitung besar sudut yang digunakan untuk mengubah haluan dan ukuran jarak yang telah ditempuh. Begitu Pak Idris. Oke, bagus sekali Ersendo, luar biasa ya. Pada masa itu untuk navigasi teknologi perkapalan itu memerlukan pemanfaatan teknologi itu. Kalau zaman dulu kan masih menggunakan rasi bintang, zaman sekarang pun masih tetapi akan lebih canggih lagi karena sudah menggunakan terapan ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan matematika. Bisa dihitung untuk haluan yang akan digunakan untuk menuju suatu tempat, kemudian juga sudutnya itu juga sudah bisa ditentukan. Nah, terutama pada radar itu, kalau misalnya mau mencari kapal menggunakan radar itu pasti ada perhitungannya sudut-sudut yang digunakan untuk mengubah haluan kapal tersebut. Ya, dengan mempelajari materi aturan kosinus ini, kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk menentukan besar sudut haluan, kemudian jarak tempuh dan penghitungan arahnya. Begitu ya Ica ya. Jadi ini ada tujuannya saya menampilkan video motivasi pembelajaran ini. Oke, selanjutnya nih, pada 3 hari yang lalu, pada minggu-minggu sebelumnya yaitu pada pertemuan ketiga, saya sudah menginstruksikan kalian untuk melalui chat WA Group untuk mengunduh materi pembelajaran sebagai pelengkap buku siswa dan dalam mempelajari materi aturan kosinus. Nah, tolong siapkan buku siswa dari sekolah ya. Kemudian juga materi-materi penunjang seperti buku dan juga bahan ajar yang sudah saya berikan, bisa kalian unduh di Google Classroom itu, silakan disiapkan untuk mengikuti pembelajaran ini. Dalam kaitannya untuk mengunduh, sudah kalian laksanakan ya? Sudah Pak. Kira-kira tadi malam sudah dibaca belum? Gimana? Sudah dibaca ya? Ya Pak. Sudah Pak. Untuk referensi yang lain di internet berkaitan dengan materi aturan kosinus ini sudah dicari, sudah kalian coba mencarinya.
Sudah, Pak. Oke. Nanti referensi tersebut kalian kirimkan pada Google Classroom ya, sebagai penilaian keaktifan kalian dan juga agar memperkaya kita dalam mempelajari aturan kosinus, materi sumber-sumber materi itu. Nah, akan saya lanjutkan ini. KD dan IPK pada materi ini yaitu 3.8 menjelaskan aturan sinus kosinus, kemudian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Kemudian ini IPK-nya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan aturan kosinus dari masalah kontekstual yang tersaji pada video nanti dan menyusun penyelesaian masalah kontekstual dengan menggunakan aturan kosinus. Tujuan kalian mengikuti pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis aturan kosinus pada masalah kontekstual, kemudian menyusun permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus, dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan kosinus. Alur pembelajaran materi aturan sinus dan kosinus pada pertemuan pertama materi ini yaitu aturan kosinus, konsep perbandingan sin dan luas segitiga. Pertemuan yang kedua yaitu penerapan aturan sinus. Pertemuan yang ketiga yaitu aturan kosinus, konsep garis tinggi perbandingan kosinus. Nah, pertemuan sebelumnya ini kita sudah membahas tentang konsep garis tinggi dan bagaimana caranya untuk menentukan rumus dari aturan kosinus. Dan sekarang pada hari ini pertemuan yang keempat ini atau pertemuan terakhir kita pada semester 2 sebelum melaksanakan PAT yaitu penerapan aturan kosinus. Selanjutnya ini ada diskusi orientasi masalah. Kita lihat ada video lagi nih. Silakan disimak. Kali ini kita akan membantu Kapten Harry menenggelamkan kapal nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal. Suatu hari, Kapten Harry bersama krunya melakukan patroli. Tiba-tiba, dia melihat kapal dengan bendera asing sedang asik menangkap ikan. Kemudian Kapten Harry menghampiri kapal tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ternyata kapal asing ini menangkap ikan melewati areal perbatasan tanpa mengantongi izin. Akhirnya, Kapten Harry mengiring kapal ini menuju pangkal. Dan berdasarkan instruksi dari Ibu Menteri bahwa kapal ini harus ditenggelamkan. Nah, ini beliau adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau merupakan Menteri Kelautan dan Kemaritiman saat periode pertama Presiden Jokowi menjabat. Nah, saat itu kan terkenal sekali ya dengan slogan tenggelamkan begitu. Kita lanjutkan. Kapten Harry menggunakan kapal militer untuk melakukan eksekusi. Dia meninggalkan pangkalan sejauh 5 km dan bersamaan dengan itu dia menyuruh anak buahnya membawa kapal asing tersebut menjauhi pangkalan sejauh 10 km. Arah lintasan kedua kapal tersebut berbeda, membentuk sudut 60 derajat. Sebelum melakukan penembakan, dia harus tahu dulu seberapa jauh sasarannya itu. Kapten Harry ingat ketika sekolah pernah belajar aturan kosinus, bahwa jika diketahui segitiga yang panjang sisinya A, B, dan C, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B dikali kosinus Ini theta. penguatan Sudut yang konsepnya. besarnya theta ada di seberang sisi yang panjangnya C. Lalu ia melakukan perhitungan. Kita bisa menggunakan kalkulator.
Untuk nilai kosinus 60 derajat adalah setengah, sedangkan akar 75 kira-kira 8,7. Jadi Kapten Heri tahu jarak sasarannya sejauh 8,7 km dan ia siap melakukan penembakan. Itu adalah video penerapan dari aturan kosinus yang sudah kalian pelajari konsepnya pada pertemuan sebelumnya. Anak-anak, pada tayangan video penenggelaman kapal pencuri ikan tersebut, kira-kira variabel apa saja yang dibutuhkan untuk menentukan jarak polisi air dengan kapal pencuri ikan? Bagaimana, Vika? Baik Pak, pada proses penentuan jarak tembak penenggelaman kapal, variabel yang dibutuhkan antara lain yaitu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang sudah diketahui yang membentuk segitiga masing-masing jarak dari titik mula atau pada video tersebut adalah titik pelabuhan jarak kapal penembak dan kapal yang akan ditenggelamkan harus diketahui, dan yang terakhir menggunakan aturan kosinus untuk menentukan jarak kapal penembak dengan kapal yang akan ditembak, Pak. Oke, bagus sekali Vika. Dari ilustrasi pada tayangan video ini yang sudah saya tampilkan ini kan membentuk suatu segitiga, sebuah segitiga. Berdasarkan gambarnya itu dari pangkalan ini atau pelabuhan ini, jarak terhadap kapal pencuri ikannya itu 10 km, kemudian jarak terhadap kapal polisi airnya yaitu yang dipimpin oleh Kapten Heri tadi 5 km dan membentuk sudut 60 derajat. Kemudian menggunakan aturan kosinus untuk mengetahui jarak antara polisi air tersebut, kapal polisi air dengan kapal pencuri ikan. Nah, yang harus diketahui yaitu ada dua sisi yang mengapit sudut ini. Sisinya ini, dua sisi ini mengapit satu sudut. Lebih mudahnya kalian dapat menghafalnya dengan pola sisi sudut sisi, atau sisi itu mengapit satu sudut atau satu sudut itu diapit oleh dua sisi, sisi sudut sisi, begitu ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita simak bahan ajar yang sudah saya berikan nih. Saya tampilkan dulu bahan ajarnya. Selain pada navigasi kapal, bisa juga untuk mengetahui rute penerbangan. Nih, perhatikan pada gambar ini. Pada pertemuan sebelumnya ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mengetahui jarak pada rute penerbangan pesawat, karena juga memanfaatkan sudut. Nah, ayo kita ingat kembali. Masih ingatkah kalian dengan teorema Pythagoras ini? Ada C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, kemudian untuk cos alpanya yaitu sisi samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Aturan kosinus itu digunakan menentukan unsur-unsur pada segitiga, yaitu panjang sisi dan besar sudut. Ini ada rumus-rumus dari aturan kosinusnya. Pola dari aturan kosinus ini bisa dengan mudah kalian pahami. Misalkannya ini ada A kuadrat, berarti yang diketahui pasti B kuadrat, C kuadrat, dan sudut A-nya. Begitu juga untuk yang B dan C. Persamaan ini kita sebut sebagai aturan kosinus yang berlaku untuk sembarang segitiga. Nah, mari kita amati permasalahan ini. Penggunaan transportasi jalur udara. Di Blora kan ada bandara baru ya, Bandara Ngloram. Yang terkenal sekarang sudah diberi nama Bandara Abdurrahman Wahid sebagai penghormatan kepada almarhum Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Nih, Anto sebagai petugas pemantau radar jalur terbang pesawat mengamati sebuah pesawat latihan lepas landas dengan arah 40 derajat sejauh 300 mil, kemudian melakukan manuver dengan arah 160 derajat sejauh 400 mil, dan akhirnya kembali ke landasan. Jalur terbang pesawat semua terekam dengan baik. Untuk menganalisis berapa panjang lintasan dari landasan sampai kembali ke landasan lagi, kita bisa untuk menggambar jalur lintasan tersebut dan kemudian menentukan seluruh panjang lintasannya. Nah,
Untuk solusinya diketahui arah lepas landas yaitu 40 derajat sejauh 300 mil, arah manuver dengan arah 160 derajat sejauh 400 mil. Yang ditanyakan, kita bisa menggambar jalur lintasan dan menganalisis panjang lintasan yang dilalui oleh pesawat. Penyelesaian yang pertama yaitu menggambar lintasan pesawat ini. Untuk menentukan derajat ini sebenarnya sudah kalian baca ya, harusnya ya, saya hanya memberikan penguatan lagi. Nah, nanti misalkan pada pembahasan LKPD kalian masih belum memahami, bisa kalian tanyakan lagi kepada saya. Nah, selanjutnya, dari contoh permasalahan ini, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Pak, saya Sania izin bertanya. Ya, Sania. Berarti harus disketsa dulu untuk proses penyelesaiannya ya, Pak? Sania, harus disketsa terlebih dahulu nih, gambar sketsanya ya, agar kita dapat menentukan sudut apitnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak, sudah paham. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk mengerjakan LKPD sebagai diskusi hari ini. Sudah saya bagikan juga kan? Ini ada LKPD yang sudah kalian unduh di Google Classroom. Nih, kerjakan LKPD ini sesuai pembagian kelompok. Ini nomor 1 untuk kelompok 1 ada 3 kelompok kan ya. Kemudian nomor 2 untuk kelompok 2 dan juga untuk soal yang ketiga untuk kelompok 3. Nih. Pada kegiatan ini, saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Nah, pada kegiatan diskusi LKPD ini, durasi waktunya saya berikan 20 menit. Apa yang kalian lakukan? Ini sudah mengunduh LKPD di Google Classroom, kemudian diskusi dengan teman kelompok via WA Group, kemudian kerjakan di buku, kemudian foto hasil kerjaan diskusi kalian itu, dan presentasikan via Google Meet. Kemudian kelompok lain boleh memberikan tanggapan. Itu ya. Ini peraturan diskusi yang harus kalian taati, harus disiplin, tanggung jawab, kreatif, dan kerjasama. Silakan kalian kerjakan di kelompok masing-masing yang sudah saya bentuk, akan saya pantau untuk prosesnya. Silakan dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Ini akan saya pantau untuk aktivitas kalian. Kelompok 1 sudah mulai aktif ini. Saya belum bisa melihatnya. Oke, ini sudah ada. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ini ada kelompok 2. Silakan ya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Oke, Arsendo, silakan dibahas untuk soal nomor 2-nya. Gimana ini kelompok 1, siapa yang akan membacakan diskusi nanti? Silahkan. Silakan coba dikirimkan hasilnya itu, lebih cepat lebih baik, benar gak loh Tom? Vika sudah selesai Vika. Coba saya lihat ini ya Vika ya. Iya, Pak. Oke, bentar. Saya kirimkan ini dulu untuk Zipora ini kelompok 3 ya. Saya kirimkan screenshot-nya dulu Zipora. Ini untuk soalnya. Oke, Safira, sketsanya seperti itu. Kita cek dulu ya Safira hasil sketsanya ini coba. Nah, bisa kita lihat dulu. Ini Safira menggunakan bentuk ini sketsanya.
Kita cek dulu untuk soal yang nomor 3. Yuk, diperhatikan untuk yang kelompok 3, kapal P dan Q berlayar dari A. Misalnya A adalah pelabuhan pada waktu yang sama. P berlayar dengan jurusan 3 angka 30 derajat dengan kecepatan rata-rata 8 mil per jam. Kapal Q berlayar dengan jurusan 3 angka 90 derajat dengan kecepatan rata-rata 14 mil per jam. Jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam bagaimana? Ini mohon disimak dulu ini. Ini misalkan saya jelaskan dulu. Di sini adalah pelabuhan A. Kemudian untuk membuat suatu arah, maka kita garis dulu ke atas lurus. Kemudian 30 derajat tadi, ya dari sini sebesar 30 derajat, seret. Nah, itu adalah arah dari kapal P, 30 derajat dengan kecepatan rata-rata 8 mil per jam. Kapal Q berlayar dengan jurusan 3 angka 90 derajat. Nah, kalau kapal Q berarti dari sini juga, ini adalah P. Kemudian Q dari sini, karena dua kapal yang berbeda, jadinya 90 derajat itu ini. Seret. Ini saya beri warna yang berbeda. Ini adalah kapal Q sebesar 90 derajat. Kemudian kita lihat lagi. Kecepatan rata-ratanya 8 dan 14. Jarak setelah 2 jam. Berarti harus kamu sketsa dulu ini. P dan Q-nya di sini. Jarak kedua kapal tersebut setelah 2 jam. Berarti di sini 8 mil per jam, 8 kali 2 16, di sini 14 kali 2 28. Begini ya Vira ya. Silakan dilanjut ya Vira ya. Halo Vira, masih dengar? Bisa dengar? Baik Pak, terima kasih Pak Idris. Oke, silakan dilanjut. Untuk yang kelompok 2, bagaimana? Sudah? Jarak kapal P dan Q 4 akar 37 mil. Oke, bagus. Gunakan aturan cos. Kemudian ini Jacqueline. Silakan berikan kesimpulannya ya Jacqueline ya. Kelompok 1 oke. Tadi sudah duluan ini. Saya cek dulu ya Vika ya. Kapal 1 berlayar dengan arah 92 derajat. Kemudian kapal 2-nya 152 derajat. Oke. 92, 152, ini 60 derajat. Perhitungannya. Kemudian menggunakan aturan cos A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, min 2BC cos A. 60, 80, 3.600, 600, 10.000 dikurangi 4.800, 5.200, akarnya adalah 20 akar 3. Jadi jarak dua kapal tersebut setelah berlayar selama 4 jam adalah 20 akar 13 km. Oke. Kita lihat juga nanti mungkin ada kelompok lain yang berbeda dari hasil umum. Kelompok 3 sudah selesai kah? Ini sudah dibuat ke dalam bentuk PDF ya Zipora ya? Iya Pak. Kelompok 2 bagaimana? Oke, Ersendo. Oke, ini sudah dibuat dalam bentuk PDF. Terima kasih Ersendo. Masing-masing kelompok mempersiapkan siapa nanti yang akan mempresentasikan ya. Sudah selesai semua ini? Kelompok 1 siap untuk mempresentasikan? Siapa? Perwakilan siapa? Vika? Iya. Oke. Kelompok 2 siapa yang akan mempresentasikan? Jacqueline? Saya, Pak. Iya. Oke. Kelompok 3 untuk perwakilannya siapa Zip? Silakan berdiskusi. Nah, sambil berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan mewakili kelompok 3 ini belum ketemu, silakan diskusi dulu. Saya akan memulai. Oh, ini Galuh yang tanya nanti. Oke.
memulai untuk presentasi di kelompok 1. Kelompok 1 siap ya? Hasil kalian ini sudah saya tampilkan. Silakan Vika untuk presentasi. Ya, Pak. Diketahui kapal 1 berlayar arah 92 derajat dengan kecepatan 20 km per jam. Kapal 2 berlayar arah 152 derajat dengan kecepatan 15 km per jam. Pelayaran setelah 4 jam, kapal 1 20 km dikali 4 sama dengan 80 km, kapal 2 15 km dikali 4 sama dengan 60 km. Sudut A sama dengan 180 min 92 tambah 28, hasilnya 60. Dimasukkan ke rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC dikali cos A. Sama dengan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat min 2 kali 60 dikali 80 dikali cos 60 derajat. Hasilnya 3.600 ditambah 6.400, 2 sama setengah dicoret, hasilnya 5.200. Kemudian A sama dengan akar 5.200, hasil dari akar sama dengan 20 akar 13. Jadi jarak dua kapal tersebut setelah berlayar selama 4 jam adalah 20 akar 13 km. Oke, terima kasih Vika telah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Kira-kira dari hasil presentasi diskusi kelompok 1 tersebut yang sudah disampaikan Vika, adakah tanggapan, masukan atau pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Ada, Pak. Saya Galuh dari kelompok 3. Siap, Galuh. Bagaimana, Galuh? Mohon izin memberikan koreksi terhadap hasil dari kelompok 1. Dari sketsa rute 2 kapal membentuk sebuah segitiga dan dengan menggunakan sifat sudut pada garis menghasilkan sudut sebesar 60 derajat. Bukannya seharusnya menghasilkan sudut 150 derajat ya Pak Idris. Terima kasih. Oke, terima kasih Galuh sudah memberikan koreksi terhadap hasil presentasi kelompok 1. Bagaimana Vika, ada tanggapan? Elza, Pak, yang memberi tanggapan. Silakan Elza. Saya Elza dari kelompok 1 ingin memberi tanggapan dari kelompok 3. Begini, dengan menerapkan sifat sudut dari dua garis yang berpotongan, kami mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Sehingga jika kedua sudut luar ini dijumlahkan menghasilkan besar sudut sekian, dan jika dikurangkan dengan 360 derajat maka akan mendapatkan hasil sekian. Begitu tanggapan kami dari kelompok 1 Pak Idris. Sekian berapa itu Elza? Ini loh Za, lihat tadi baca no. 60 derajat ini loh Elza hasilmu. 60 derajat. Terima kasih atas tanggapan dari Elza, perwakilan dari kelompok 1. Kita cek dulu ya. Lihat ini, Galuh, perhatikan. Dari titik A ini kapal 1 berlayar dengan arah 92 derajat. Perhatikan searah jarum jam ini 92 derajat. Karena kapalnya itu berbeda, maka tetap sama dari garis A ini, yaitu sebesar 152 derajat. Kemudian kalau diambil garis lurus, maka totalnya kan harusnya 180 derajat dikurangi dengan 92 derajat dan sisanya ini 28 derajat dan mendapatkan hasil 60 derajat. Begitu ya Galuh ya. Terima kasih kelompok 1 yang telah memberikan tanggapannya dengan baik juga. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 dulu yang sudah siap. Kelompok 3 ya. Bagaimana? Kelompok 3 siapa yang akan mewakili? Rani? Oh, Rani ngelak ternyata. Vira, ayo silakan. Iya, Pak, saya, Pak. Silahkan. Ini hasil kelompok 3. Diketahui jarak P dan Q dari titik A. Setelah berlayar 2 jam, jarak AP sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan 8 mil dikali 2 sama dengan 18 mil. Jarak AQ sama dengan kecepatan dikali waktu.
14 dikali 2 sama dengan 28 mil. Dan itu merupakan sketsa rute kapal. Berdasarkan sketsa sudut yang diapit, AP dikurangi AQ 90 dikurangi 30 derajat sama dengan 60 derajat. Aturan kosinus PQ kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah AQ kuadrat dikurangi 2 kali AP kali AQ dikali cos 60 derajat. PQ kuadrat sama dengan 16 derajat ditambah 28 derajat dikurangi 2 dikali 16 dikali 28 dikali setengah. PQ kuadrat sama dengan 256 ditambah 784 dikurangi 498. PQ kuadrat sama dengan 592. PQ sama dengan plus minus akar 592. PQ sama dengan plus minus akar dari 16 dikali 37. PQ sama dengan plus minus 4 akar 37 mil. Positif. Jadi jarak kapal P dan Q adalah 4 akar 37 mil. Oke, terima kasih. Vira sudah mau untuk mewakili kelompoknya, mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih ya Vira ya. Dari hasil presentasi kelompok 3 ini, hasil diskusinya sudah dipresentasikan. Kira-kira apakah ada tanggapan, pertanyaan, masukan begitu? Pak Idris, saya Ersendo dari kelompok 2. Ya, Izin silakan. memberikan koreksi terhadap hasil sajian kelompok 3. Untuk sketsa dan hasil, menurut kami sudah benar sesuai dengan konsep yang berlaku. Akan tetapi, dalam penyelesaiannya ada bagian yang belum diselesaikan oleh kelompok 3. Pada soal ada pertanyaan panjang lintasan yang dilalui 2 kapal tersebut serta jarak 2 kapal tersebut totalnya. Akan tetapi, pada hasil diskusi kelompok 3 belum ada, Pak. Baru jarak 2 kapal saja. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Arsendo. Kita cek lagi ya ini. Kita cek untuk soalnya. Lihat yuk. Ini tadi yang nomor 3. Nah, panjang lintasan ini. Jarak kedua kapal tersebut setelah berlayar selama 2 jam. Yang pertama. Dan panjang lintasan yang dilalui 2 kapal tersebut serta jarak 2 kapal. Nah, berarti kan lintasan yang pertama kapal yang P, kemudian panjang lintasan Q ditambah dengan PQ, maka sama saja dengan mencari keliling, harus ditambahkan semuanya begitu ya Arsendo ya? Iya, Pak. Nah, begitu ya. Kelompok 3 Safira, nanti tolong diperbaiki ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3 dan kelompok 2 tadi Arsendo yang memberikan koreksi. Selanjutnya yang terakhir kelompok 2, siapa yang akan mewakili presentasinya? Saya Pak Jacqueline. Siap, Jacqueline silakan. Soal kelompok 2. Pada tanggal 2 Oktober 2021, Radar Keamanan Udara TNI AU mendeteksi sebuah pesawat pengintai Amerika Serikat yang terbang di kawasan langit Indonesia. Berdasarkan keputusan Komandan TNI AU, diterbangkan 2 unit pesawat tempur untuk menghalau pesawat pengintai milik AS tersebut. Aksi teroris tersebut membuahkan Aksi heroik tersebut membuahkan hasil. 2 pesawat tempur RI berhasil menggiring pesawat pengintai AS dengan arah jurusan 3 angka 60 derajat dan menempuh jarak 400 km. Kemudian digiring untuk menjauhi wilayah udara langit Indonesia dengan membelokkan arah pesawat sehingga pesawat menuju arah 90 derajat pada area yang baru. Pesawat menempuh jarak 600 akar 3 km. Berdasarkan pantauan radar udara TNI AU, berapa jarak tempuh pesawat tempur TNI AU dalam menggiring pesawat pengintai AS tersebut dan dari posisi semula. Petunjuk A. Identifikasi apa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. B. Sketsa segitiga taman tersebut dan analisislah
untuk menentukan aturan apa yang tepat digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. C. Analisis jarak tempuh pesawat tempur TNI AU dalam menggiring pesawat pengintai Amerika Serikat tersebut dari posisi semula. Berikut merupakan sketsa permasalahan. Aturan kosinus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2A kali C kali cos B. B kuadrat sama dengan 600 akar 3 kuadrat plus 400 kuadrat min 2 kali 600 akar 3 kali 400 kali cos 150 derajat. B kuadrat sama dengan 360.000 kali 3 plus 160.000 min 2 kali 240.000 akar 3 kali min setengah akar 3. B kuadrat sama dengan 1.080.000 plus 160.000 plus 240.000 kali 3. B kuadrat sama dengan 1.240.000 plus 7.720.000. B kuadrat sama dengan 1.960.000. B sama dengan akar dari 1.960.000. B sama dengan 1.400 km. Kesimpulan, jadi jarak tempuh pesawat tempur TNI AU dalam menggiring pesawat pengintai AS tersebut dari posisi semula berdasarkan pantauan radar udara TNI AU didapat hasil 1.400 km dengan menggunakan aturan kosinus. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Jacqueline perwakilan kelompok 2 yang sudah menyajikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan dari kelompok 1-3 bagaimana? Tidak, Chris. Oke, terima kasih. Baiklah kalau begitu, terima kasih kepada kalian semua yang telah menampilkan hasil diskusinya dengan sangat luar biasa. Kita beri aplaus yang meriah ya. Selamat untuk itu. Bagus sekali. Dari presentasi hasil diskusi, coba Ines menyimpulkan bagaimana cara menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus pada penyelesaian masalah. Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan aturan kosinus, yaitu dengan cara menelaah soal permasalahan tersebut, menentukan variabel yang diketahui. Jika sudut yang diketahui diapit oleh dua sisi yang membentuk segitiga, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan kosinus, Pak Idris. Oke, terima kasih Vika ya. Iya, Pak. Bagus sekali. Selanjutnya, untuk menyusun langkah penyelesaian dari permasalahan yang sudah kalian telaah, bahwa permasalahan tersebut harus menggunakan aturan kosinus itu bagaimana? Jacqueline? Saya, Pak. Ya. Baik, untuk menyusun langkah penyelesaian dari permasalahan yang menggunakan aturan kosinus. Langkah pertama yaitu dengan cara membuat sketsa dengan ukuran sudut yang sudah diketahui. Kemudian menentukan besar sudut yang diapit oleh dua sisi yang diketahui dan selanjutnya menerapkan rumus aturan kosinus untuk mendapatkan sisi segitiga yang lainnya. Dan yang terakhir menyimpulkan hasil sesuai dengan permasalahannya. Begitu Pak Idris. Oke, terima kasih Jacqueline. Bagus sekali, sudah sangat runtut sesuai dengan konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk selanjutnya, bagian menyimpulkan penyelesaian hot suatu permasalahan, bagaimana ini? Untuk menyelesaikan permasalahan yang berbasis HOTS, menurut saya harus diidentifikasikan terlebih dahulu permasalahannya. Apakah cukup menggunakan satu langkah penyelesaian atau lebih dari satu? Tergantung dengan soalnya, sehingga kami dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Begitu Pak Idris. Oke, terima kasih Elza, Jacqueline, dan Vika sudah memberikan kesimpulan dengan sangat baik. Berikutnya, dengan mempelajari materi fungsi komposisi, kira-kira manfaat apa saja yang bisa kalian peroleh? Amel. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat memperluas pemahaman materi matematika, khususnya materi aturan kosinus pada bab trigonometri, Pak. Oke, terima kasih Amel. Good. Kalau dalam bidang teknologi bagaimana, Sabita? Iya, Pak. Oke. Bermanfaat teknologi navigasi, perkapalan, ataupun jalur transportasi udara dengan memanfaatkan penggunaan aturan kosinus, Pak. Oke, bagus. Kalau untuk masa depan, ilmu masa depan kira-kira bagaimana ini, Zipora?
Menurut saya, aturan kosinus ini mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengurai kemacetan jalan raya, Pak, yaitu dengan membangun jalur yang sudah diperhitungkan dengan matang. Oke, nah kalian kedepannya itu diharapkan bisa menjadi penerus bangsa dengan menggunakan pembelajaran, memanfaatkan teknologi, sehingga bisa memberikan solusi-solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi khususnya pada bangsa Indonesia ini. Begitu ya. Nah, berikutnya materi aturan kosinus ini bisa juga untuk meningkatkan imajinasi kalian sehingga bermanfaat bagi masyarakat umum. Sebelum melaksanakan evaluasi pada hari ini, adakah pertanyaan yang berkaitan dengan aturan kosinus ini? Pak Idris, saya Bung Anita, izin bertanya. Ya, Bung, silakan. Untuk permasalahan yang berkaitan dengan jarak pada sketsa segitiga yang sudah kami pelajari ini, apakah bisa menggunakan aturan sinus atau hanya dapat diselesaikan dengan cara aturan kosinus saja? Oke, Bung Anita, begini ya. Karena permasalahan yang terkait itu, variabel yang diketahui adalah sudut yang diapit oleh dua sisi, maka kita hanya dapat menggunakan aturan kosinus saja. Begitu, Bung Anita. Mungkin kalau misalnya kamu bisa mempelajari lebih jauh tentang materi pembelajaran matematika dari persoalan sudut yang diapit oleh dua sisi ini, kamu bisa mengembangkan atau mencari rumus-rumus yang terbaru yang lebih simpel sehingga bisa menjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat berguna sekali itu. Begitu ya, Bung Anita? Iya, Pak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya nih, tindak lanjut sebagai evaluasi pada kegiatan hari ini, saya akan melaksanakan penilaian harian. Linknya itu sudah saya bagikan ya di Google Classroom, silakan dilihat. Tolong untuk pilihan gandanya nanti kalian kumpulkan lembar coret-coretannya pada Google Classroom ya, serta silakan kerjakan soal uraian dengan tingkatan HOTS pada Google Form yang terdapat pada link tersebut. Hasilnya bisa kalian unggah pada Google Form atau kirimkan saja ke saya melalui WA. Nih, penilaian hariannya, kerjakan soalnya itu. Kata Bu Susi, yang nggak jujur, tenggelamkan saja ini. Nah, akan saya pantau, silakan mulai mengerjakan. Nah, ini juga sudah, galau. Ini soal uraian juga sudah dikirimkan hasilnya. Tolong untuk yang lainnya juga mengirimkan soal uraian ya. Vika, ini sudah mengirimkan. Oke. Segera dikirimkan untuk yang itu. Sania, Safira, Ersendo. Saya lihat ini hasilnya siapa namanya itu, Raniswari, Vika, dan ini ada Sania juga. Sania. Saya buka dulu. Dua jawaban yang akan saya koreksi dulu, yang lainnya menyusul nanti. Nih Sania. Untuk soal HOTS-nya, taman berbentuk segitiga, panjang sisi 9 × 3 hektometer ya. Ini lihat satuannya, dan 18 hektometer, mengapit sudut 30 derajat. Ini sudah dijelaskan malahan. Nah, bagaimana sketsanya, berapa banyak bibit yang ditanam, jika panjang sisi yang belum diketahui akan ditanam bibit pohon dengan jarak 2 meter, bibitnya harga Rp2.000. Nih sketsanya udah benar. Kemudian ini yang sudut diapitnya itu udah benar. Ini udah benar. Kemudian menggunakan rumus aturan kosinus benar. Oke, mendapatkan hasil 900 meter. Oke, benar. Banyak bibitnya yaitu 900 dibagi 2, 450. Kemudian dikalikan dengan harga satu bibitnya itu 2.000, mendapatkan hasil 900.000. Oke. Bagus sekali ini jawabannya Sania. Kita cek lagi jawabannya Ranis ini tadi. Nih, panjang sisinya ini sketsanya, ini belum ada sketsanya ya. Tapi langsung, bolehlah. Cos 30 berapa Ranis? Halo, cos 30 berapa? Setengah akar 3, Pak. Nah, setengah akar 3. Tolong nanti ini dikoreksi ya Ranis ya. Ini berapa Ya, ini? Pak. Oke. Ini selanjutnya saya cek lagi. Vika ini. Nih, menanam bibit pohon berjarak 2 meter.
Kemudian ini sketsanya benar, udah di sketsa. Cos 30 sama ini. Cos 30 harusnya akar 3 per 2 ya Vika ya. Iya Pak, salah nulis. Oh ini hasilnya 486 benar kok. Nah ini kenapa ditambah 1 pohon ini? Ada yang bantu Ranis? Ini kenapa kalau ditambah 1 Ranis? Ditambah 1 karena jika hanya dibagi itu diperoleh jumlah jarak sela-sela antar pohon. Jadi untuk memperoleh jumlah pohon yang benar harus ditambah 1. Oke, Seperti itu, benar. Pak. Terima kasih Ranis ini. Karena ini kalau 900 dibagi 2 itu adalah 450. Ini hanyalah sela-sela saja. Bukan pohonnya. Maka untuk pohonnya berarti harus ditambah 1 sebanyak 451 pohon. Begitu ya. Ini dibandingkan dengan Sania tadi, ini kan tidak ditambah 1, maka harusnya ini ditambah 1 agar memperoleh jumlah pohonnya. Begitu ya Sania ya. Ya, bagus sekali ini Sania, Ranis dan juga Vika. Ini tolong lebih teliti saat hasilnya ini. Cos 30 masuk akar 3/3 itu adalah tan 30 Vika ya. Iya Pak. Anak-anak, materi ini merupakan materi terakhir kita pada pembelajaran semester genap di kelas 10 matematika wajib ini. Untuk pertemuan terakhir di pertemuan selanjutnya, sebelum pelaksanaan penilaian akhir tahun atau PAT, saya akan melaksanakan pembahasan soal-soal dari materi awal semester 1 yaitu fungsi komposisi, trigonometri, sampai yang terakhir yaitu aturan kosinus ini. Dan saya akan mencoba memberikan soal untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi-materi tersebut untuk persiapan penilaian akhir tahun. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Siap. Tetap semangat, jaga selalu kesehatannya, biasakan 5M, dan juga taati protokol kesehatan. Nah, penutupnya ini, berdasarkan hasil diskusi masing-masing kelompok yang sudah kalian laksanakan tadi, dan juga evaluasi pengerjaan soal pilihan ganda serta 1 soal HOTS, saya simpulkan kalian itu sudah hebat luar biasa, sudah mampu memahami materi aturan kosinus dengan sangat baik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker saat di luar ruangan ataupun di luar rumah. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, tolong Mas Galoh pimpin doa penutup ya. Iya Pak, baik. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih Mas Galoh. Saya akhiri pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.